Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bu Atik, Bu Dr. Sri Supriyati, anggota DPR di Kabupaten Kendal. Saya kenal beliau sejak muda, Pak Atik ya. Kalau kita lihat pidatonya, mestinya lulusan sekolah Muhammadiyah seperti itu. Terulangan doa. Dia lulusan SMP Muhammadiyah 6. Yang saya hormati segenap pimpinan Majelis Dasmen, pimpinan cabang Muhammadiyah Hulani, dan tidak lupa kepala sekolah, segenap guru dan komite, serta orang tua wali yang saya hormati dan anak-anakku yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua berbahagia karena mendapat karunia Allah, dipertemukan di suasana yang membahagiakan. Karena kita akan melihat anak-anak kita yang sudah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Muhammadiyah Boarding School, SMA Muhammadiyah 1. Kita bersyukur selama 3 tahun ini bisa dilalui dengan baik, dan hasilnya pun insya Allah bisa dilihat. Tidak hanya seperti sekolah lain yang didapat, tetapi juga punya kompetensi yang lain. Ada tambahan hafalan Al-Quran, dan lebih penting lagi adalah adanya kebiasaan ibadah. Ini yang tidak didapat di sekolah lain. Sejelek-jeleknya boarding school berbasis Islam atau pondok, paling tidak mendapatkan kebiasaan untuk beribadah tepat waktu, sholat jamaah 5 waktu. Ada yang dikelola di masjid, ada juga yang dilakukan di kelas-kelas. Karena masing-masing ada kelebihan. Kalau yang mengelola kamar itu juga sebagai umat sholat, di sana sebenarnya sedang dilatih menjadi pemimpin-pemimpin di level kelas. Dan nanti hasilnya akan didapat banyak pemimpin. Tetapi kalau itu dilaksanakan semua terpusat di masjid, ini juga baik. Kenapa? Karena di situ akan terjadi pembiasaan dan kebersamaan. Nah, di Muhammadiyah, di MBS itu dijalankan. Oleh karena itu pada kesempatan ini atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah menyampaikan selamat kepada anak-anak semua yang sudah menyelesaikan pendidikan dengan baik. Dengan pesan terus belajar, jangan berhenti belajar. Terus tingkatkan kompetensi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Atik. Karena tadi persaingan semakin ketat. Hanya orang-orang yang kompeten, pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya yang baik, yang nanti akan bisa berkompetisi, menang dalam kompetisi dengan baik.
Muhammadiyah sudah menyiapkan lembaga pendidikan untuk Anda semua. Secara keseluruhan kita punya lebih dari 150 pendidikan tinggi. Mau yang S1, S2, S3 ada di Muhammadiyah. Di Kendal sendiri yang tidak ingin keluar dari Kendal, di Kendal sudah kita siapkan 10 prodi di Universitas Muhammadiyah Kendal, Batam, yang kampusnya ada di sana. Insya Allah siap mengantarkan Anda semua untuk menapaki masa depan. Karena kita selalu berorientasi pada bagaimana memberikan layanan terbaik. Kita ada proses penjaminan mutu. Sebentar lagi kita juga akan akreditasi yang prodi-prodi baru itu, insya Allah kita sudah siapkan, SDM-nya siap, ya. Sarananya sudah kita terus kembangkan, karena kita juga jejari Muhammadiyah itu alhamdulillah ini memperkuat kita. Ini tahun ini kita ketua mengharapkan dan sudah sanggup beliau Rektor UMS ini sebagai ketua badan pembina harian gitu. Dan ternyata ketika kita bertemu dengan beliau rasanya dunia menjadi lebih cerah, karena kita berpikir wah bangunnya gimana. Begitu ketemu dengan kesempatan peluang itu ternyata banyak. Nah itu nanti kita akan berikhtiar agar semakin hari, semakin tahun kita meningkat kualitas kita, dan nanti bisa, harapan kita tidak hanya mensejajarkan diri dengan perguruan tinggi yang lain, tapi bisa membuat lompatan. Dan kemarin menjadi salah satu rekomendasi di Musda juga tahun ini atau dalam Musda ini kita Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kendal bergabung di UKBA menjadi salah satu prodi dalam kita. Kemudian di akhir Musda ini kita berharap di salah satu poin di rekomendasi Musda kita sudah punya fakultas kedokteran di Universitas Muhammadiyah. Mohon doanya kepada Bapak Ibu semua. Kepada orang tua kami sampaikan selamat dan terima kasih. Selamat karena putra-putrinya lulus. Terima kasih karena sudah mempercayakan anak-anaknya diasuh di sekolah Muhammadiyah. Kami terus mohon dukungan. Kalau ada kekurangannya tolong sampaikan, baik kepada kepala sekolah, kepada cabang maupun kepada kami di pimpinan daerah Muhammadiyah untuk bahan evaluasi perbaikan. Jangan sampaikan kemana-mana, sampaikan kepada kami. Karena kalau disampaikan kepada kami, langkah tindak lanjutnya itu jelas, langkah perbaikannya itu jelas. Kalau di luar hanya akan menjadi rumor, hanya akan menjadi hibah negatif. Tetapi kalau disampaikan kepada kami, para pimpinan, baik itu pimpinan sekolah, pimpinan cabang, majelis dasmen, maupun Muhammadiyah, itu ada langkah konkret untuk melakukan perbaikan. Kalau baik, sampaikan kepada masyarakat bahwa sekolah di Muhammadiyah ini hasil baiknya, sehingga nanti akan semakin memperkuat lembaga pendidikan Muhammadiyah ini dan jejaring di Muhammadiyah. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Bapak semua. Juga himbauan, nah, kalau putra putrinya pengennya berhenti hanya di level SMA saja, tolong dimotivasi untuk terus melanjutkan. Saat ini nggak cukup hanya berhenti di pendidikan SMA. Meskipun kita bisa belajar tidak harus di perguruan tinggi. Banyak asal mau membaca, asal mau banyak mendengar, insya Allah ada peningkatan. Tetapi kita Muhammadiyah menyiapkan lembaga pendidikan untuk putra-putri Bapak Ibu semua. Maka mohon dimotivasi, monggo kita punya, kalau yang Bapak Ibu menginginkan putra-putrinya jadi perawat, kita punya yang D3, punya S1, punya prodi profesinya nurse ada. Kalau yang ingin gizi, kita punya S1 gizi.
Kalau ingin manajemen, kita punya S1 manajemen. Kalau ingin anaknya menjadi sarjana hukum, kita punya prodi hukum. Kalau ingin jadi pintar komputer IT, kita punya prodi informatika. Kalau ingin jadi akuntan, kita punya prodi akuntansi. Kalau ingin jadi guru, kita punya pendidikan guru sekolah dasar. Dan ini strategis karena di Kendal itu data tahun lalu saya tanya Kabid Ketenagaan berapa kekurangan guru SD di Kendal, ada 1268. Itu posisi 30 Juni tahun 2022. Sekarang sudah tambah ya guys. Nanti ada guru bahasa Inggris. Saya tanyakan juga kepada Kabid Ketenagaan, berapa guru pendidikan guru bahasa Inggris untuk SD? Karena bahasa Inggris sudah menjadi pelajaran pilihan di kurikulum Merdeka, belum ada. Ya, itu disambil oleh orang yang bukan pidana. Nah ini berarti belum dibatal. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau ingin jadi pendidikan agama, kita punya STT, nah, yang tarbiyah. Nah, ada kabar gembira dengan untuk Bapak Ibu semua, bagi yang tidak mampu, ya, ini ada peluang memanfaatkan KIP kuliah. Datang saja daftar KIP kuliah. Di KIP kuliah itu sudah tidak bayar SPP, nanti setiap bulan justru akan mendapatkan biaya hidup. Tetapi kuotanya terbatas. Nah, kuotanya tidak banyak. Ya, kita ada jalur regulernya itu ada sekitar kita 30-40 orang. Maka cepat-cepat mendaftar bagi yang ingin mendaftar. Kemudian kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, terima kasih sudah bekerja keras. Sudah bekerja keras untuk memberikan layanan kepada anak-anak kita. Tetapi jangan berpuas diri sebagai guru, terus tingkatkan kompetensinya, terus belajar. Ya. Bangun komunitas-komunitas belajar sehingga menjadi guru-guru profesional. Karena di SMA Muhammadiyah Bapak Ibu semua tidak hanya bekerja, tapi di situ beribadah. Berikan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan cara apa? Belajar memperbaiki diri dulu. Kalau kita sudah bisa menjadi yang profesional, maka nanti bisa memberikan layanan yang terbaik. Meskipun barangkali ini Bapak Ibu orang tua murid, ya gurunya belum begitu sejahtera. Ya. Tetapi kita bukan orientasi pada materi. Semakin ada kesenjangan antara yang seharusnya dibayar berapa, yang diterima berapa, maka sebenarnya kita punya tabungan akhirat yang lebih besar. Maka yakinlah Bapak Ibu, dan tabungan itu bisa diunduh, ya, tidak hanya di akhirat saja, bahkan dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk putra putrinya yang manut diatur, dalam bentuk ketentraman keluarga. Itu adalah energi-energi positif yang diperoleh dari keikhlasan kita bekerja dan mengabdi di Muhammadiyah. Saya kira itu dari pimpinan Muhammadiyah. Terima kasih sekali lagi. Kami selaku pimpinan daerah Muhammadiyah barangkali juga belum bisa banyak memberikan dukungan yang lebih sesuai dengan tuntutan Bapak Ibu. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan terus bisa kita tingkatkan. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan untuk bisa memberikan layanan-layanan yang lebih baik. Kepada Bu Adik, barangkali kami titipkan ya teman-teman kita semua Muhammadiyah ini barangkali jejaring luar negerinya ya, ini untuk bisa diberikan kuota ya, barangkali nanti yang ke Jepang berapa orang, yang ke Cina berapa, mungkin anak-anak kita ada. Kemudian jejaring dengan industri dan sebagainya, karena kita besar itu tidak mungkin tanpa bantuan orang lain. Kita menyadari itu, maka kita membantu sekaligus kita juga saling membantu. Terima kasih sekali lagi atas segala bantuannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan akhir bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Dr.